Oke, sesuai permintaan unit medium dan small game bakalan saya tampilkan di video kali ini, dan mari kita langsung saja untuk pembahasannya di video kali ini. Oke, untuk unit yang pertama kita ambil di medium ya. Untuk penggunaan medium game dan small game itu sebenarnya kita nanti bisa dapetin yang pertama untuk harganya yang murah. Ya, untuk penggunaan di unit-unit seperti small game dan medium game itu kebanyakan dari dulu untuk harganya itu di paling tinggi di penggunaan harga 1,5 kebanyakan. Maka dari itu untuk unit-unit yang bakal saya tampilin di video kali ini nggak jauh-jauh dari harga itu, mungkin paling tinggi di 1,6 nanti untuk bagian dari unitnya. Tak balik ya. Nah, unit small game dan medium game, kita ambil medium dulu ya. Kalau medium di kelas PCB itu kita bisa andelin unit ini dulu. Nah, Mosor OD32 dan juga 28 ini bisa jadi sebuah opsi kalau teman-teman pengen cari unit medium atau small, karena unit Mosor itu dari dulu terutama untuk penggunaan OD32 dan 28 itu memang ya untuk penggunaan powernya dia bisa dikatakan sedang, jadi nggak sekeras kakaknya yang OD38. Kalau spek Mosor D28 dan 32 itu nggak jauh beda, cuma perbedaan di bagian ukuran tabungnya saja. Bahan konstruksinya untuk ukuran konstruksi ya beda ya, bahan konstruksi, dan untuk bagian dari model dari dulu sama. Mungkin variasi dari unit OD32 dan OD28 itu beberapa ada variasi. Contohnya mungkin di bagian dari grendel set levernya yang pertama, terus yang kedua di bagian dari serombong unitnya. Tampilin ini salah satu unit OD28 ya. Ini OD28 sudah saya bahas juga menyeluruh untuk bagian dari pembahasannya. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat untuk spek lengkapnya bisa dicek di video saya sebelumnya. Oh ya, bisa kunjungi langsung beranda kita. Habis itu nanti bisa dicek unit Mosor yang ada di situ. Oke, itu sebenarnya permintaan juga, dan ini sebuah permintaan juga sih. Permintaannya tadi di small dan juga medium, dan kebetulan ada dua orang yang pengen tahu untuk rekomendasinya yang paling enak. Ini OD28. Kalau OD32 itu dia kebanyakan penggunaannya itu ya kayak gini. Untuk unit OD32 itu ada beberapa macam ya. Dari bagian penggunaan, terutama di penggunaan pengerjaannya, dia itu ada beberapa merek juga. Ada yang pengerjaan biasa ya, manual biasa kayak gini. Ini itu harganya lebih murah. OD32 dan 28 itu juga ada beberapa varian untuk bagian dari pemasukan mimisnya ya. Maaf, tadi ada kelupaan dikit. OD32 dan 28 itu dia ada dua model pengisian mimis. Ada di model pengisian single shoot dan juga pengisian mimis magazine. Itu nanti untuk keduanya dia punya perbedaan. Yang pertama di bagian ukuran harganya. Lebih mahal yang magazine daripada yang single shoot, tapi untuk bagian dari permainannya ya tetap sama saja. Mungkin untuk penggunaan lebih lanjutnya, terutama untuk pemasangan magazine, untuk yang single shoot itu tadi belum bisa. Untuk penggunaan safety-nya saya lebih suka di penggunaan single shoot. Kalau penggunaan terutama untuk kehati-hatian ya, saya lebih suka yang single shoot daripada magazine. Tapi untuk penggunaan yang cepat, terutama untuk ya permainan yang lebih gimana ya, lebih bisa dikatakan untuk permainannya itu lebih memudahkan kita, terutama ketika kita bawa nanti di dalam hutan dan kita nanti gak perlu masukin mimis satu-satu, tuh nanti yang magazine dia lebih unggul. Harganya selisih 100.000 kalau di kita. Yang OD28 yang magazine itu di harga 1.550.000. Kalau unit yang OD28 single shoot itu di 1.500.000 pas. Itu masuk kategori ya. Masuk kategori unit murah juga. Terus untuk bagian dari OD32 dia itu yang single shoot di penggunaan harga 1.550.000 lah. Dua harga sama ya. Jadi untuk unit OD32 dan 28 terutama yang magazine sama single shoot itu ada harga yang sama. Jadi seumpama nanti teman-teman pengen ambil unitnya, uang saya pasnya ini di 1.550.000, Mbak. Ini adminnya cewek ya, jadi nanti panggil Mbak saja. Nanti teman-teman bisa pertimbangkan antara kedua unit itu. Kalau penggunaannya memang untuk bagian dari pengejaran tabung yang lebih gede, ambil yang D32. Kalau yang penggunaannya di penggunaan magazine dengan harga segitu, nanti kita bisa tawarkan untuk unit yang single shoot OD28 nya. Oke. Untuk penggunaan terutama pengerjaan chamber ada yang pakai magazine, pakai CNC. Ada juga yang manual kayak gini.
Ini penggunaan yang biasa untuk bagian dari pengerjaannya, sehingga untuk bagian dari harga dia juga lebih murah. Di 32, di 28. Lebih ke cenderung 32, ukuran 32 itu yang banyak penggunaan series magazine, seri CNC. Contoh di Jawara, Mouser, terus Mouser CN dan lain sebagainya, itu masih banyak banget untuk bagian dari mereknya. Kalau untuk bagian dari perbedaan antara CNC dan penggunaan biasa, ya penggunaan manual lah untuk bagian dari pengerjaannya, ya pastinya nanti kita bakalan dapetin untuk bagian dari permainan kokangnya itu yang lancar. Terus untuk pengeluaran angin di dalam tabungnya, bagian dari peniupnya, peniup mimisnya yang ada di sini lebih stabil, jadi dia lebih konsisten. Dan untuk bagian dari penggunaan bahannya biasanya lebih tinggi kalau yang full CNC. Maka dari itu untuk yang full CNC selisihnya jauh, biasanya bisa sampai selisih 300.000, bisa sampai ke 400.000 untuk harganya. Oke, spek sama untuk unit yang CNC dan biasa. Untuk ukurannya, untuk bagian dari pengerjaannya ya beda ya. Kalau untuk ukuran dari tabung, dia pakai OD28 dan OD32 itu dia pakai bahan stainless sama. Ini kalau OD28 dia lebih kecil, OD32 dia agak gendut dikit. Dan untuk OD32 ini varian yang benar-benar pas. Jadi dia nggak bisa dikatakan berat banget, karena untuk bagian dari seriesnya ini dia untuk ukurannya itu ukuran tengah-tengah. 28 dia lebih menawarkan ke bagian dari ringannya, tapi untuk bagian dari jumlah tembakan anginnya, jumlah tembakan dan pengurangan angin, dia lebih cepat habisnya yang ini. Yang ini dia itu pas. Jadi untuk bagian dari konsumsi angin dia masuk tengah-tengah. Irit ya agak gede dikit sih untuk bagian dari ukurannya, sehingga untuk berat dia masuk ke tengah-tengah. Nggak seberat yang kakaknya yang di 38 yang sudah bisa digunakan untuk big game. Oke. Untuk ukuran serombong laras terutama. Serombong laras ada dua model ya, ada yang kadang pakai ada enggak. Contohnya kayak gini, ini yang pakai, ini yang enggak. Nah, kalau yang enggak pakai serombong laras ini nanti bisa teman-teman kasih mungkin stiker anti gores bisa, kayak gitu, stiker karbon untuk bagian dari laras yang tertampil kayak gini. Nanti yang pertama lebih ke bagian gimana ya, tampilan dalam jangka panjangnya. Jadi dia nanti pertama menghindari untuk bagian dari korosi, karat yang muncul. Ini kan bahannya itu baja, bagian dari larasnya ini baja. 32 dan 28 itu sama, larasnya itu pakai bahan baja. Terus untuk bagian dari untuk alur sama 12, panjang juga sama di 60, beda di tabung saja perannya. Oke, untuk penggunaan cincin laras juga sama, depan belakang juga. Oke ya. Kalau penggunaan ini kebetulan yang 28 nya ini kita ready yang single magazine, yang penggunaan set lever. Antara set lever dan kokang biasa, ruger kayak gini. Ini biasa disebut ruger, bisa disebut untuk putar juga untuk motor ini. Nah, kalau penggunaan magazine lebih enak yang ini daripada yang ini. Untuk kokangnya ya. Taruh. Kalau yang di 28 harganya paling murah itu di 1.500.000, itu yang versi single shoot. Kalau di 32 dia itu paling murah di 1.550.000 yang versi single shoot juga. Oke, untuk OD32 yang agak tinggi di harga 1.650.000 itu di yang model magazine. Kalau OD28 yang magazine itu harganya di 1.550.000. Oke. Untuk selanjutnya nanti teman-teman seumpama pengen ambil unit-unit yang medium game, nanti bisa diambil di bagian unit-unit yang bisa dikatakan untuk PCB Jawaan ya, Jawaan. PCB Jawaan itu banyak banget untuk modelnya. Tak pindah dulu ya. Matiin. Wah, ya. PCB Jawaannya itu ada di sini. Rata-rata untuk penggunaan PCB Jawa. Kalau PCB Jawaan itu nanti teman-teman bisa rata-rata untuk penggunaan harganya itu dia murah. Ya, untuk bagian dari bahan kebanyakan sama. Untuk bagian dari bahan di bagian tabung dan juga untuk bahan di bagian bahan larasnya itu sama semua rata-rata. Dan untuk harga kebanyakan kalau unit-unit PCB Jawaan dengan tujuan penggunaan medium game, small game, medium game itu biasanya banyak yang pakai untuk harga yang di bawah 1.500.000, sehingga masih bisa dikatakan sebuah unit yang seumpama harga itu nggak terlalu tinggi, tapi untuk bagian dari penggunaan dia bagus. Untuk penggunaan di bagian dari tabung, terus untuk bagian dari pacarmu,
Untuk bagian dari penggunaan di larasnya sama. Tabungnya kebanyakan rata-rata kuningan, kalau larasnya rata-rata di penggunaan ban seamless. Alurnya sama, OD-nya di OD8, alurnya 12, panjangnya nanti bisa menyesuaikan. Ada beberapa yang pakai panjang 60, dan juga yang pakai panjang di panjang 70 itu ada, 50 ada, 55 ada. Jadi bisa banget teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ketika pemakaiannya. Sehingga untuk harga itu nanti teman-teman bisa sesuaikan banget. Untuk ukuran medium game kita ada beberapa untuk unitnya. Penggunaan di unit tabung OD25 ada 2 model. Bahkan Monel pun juga ada yang penggunaan khusus medium. Contohnya Monel yang nggak bisa digunakan untuk big game, kurang cocok untuk bagian dari powernya. Ini unitnya itu Remington Mini Monel yang sudah support magazine. Model kokangannya dia untuk sistem penarikan picu di bagian sini. Dalamannya itu dia modelnya kayak Benjamin. Ada penggunaan magazine, tapi sayangnya unit ini tuh ya untuk permainannya benar-benar menyesuaikan. Jadi kalau teman-teman belum pernah pakai unit magazine tanpa penggunaan cancel kokang, ya mungkin benar-benar menyesuaikan dulu untuk permainannya nanti. Nah, ini tuh panjang larasnya itu benar-benar ya pendek juga. Untuk panjang larasnya ya 1, 2 di 50 cm unitnya. Yang saya bilang tadi, jadi untuk unit laras untuk PCB jauhan kayak gini dia itu banyak banget untuk ukurannya. Ini contoh yang 50. Untuk ukuran larasnya dia itu pakai seamless teman-teman. OD-nya di OD besar, OD-nya di OD13 untuk unit ini. Panjangnya di 50, alurnya sama di 12. Kalau untuk bagian dari penggunaan pengisiannya nanti bisa pakai magazine, bisa single shoot. Ini single shootnya, tapi kebanyakan rata-rata saya pakainya di penggunaan single shoot. Permainannya dia itu ya cuma 1 track untuk unit ini. Kalau teman-teman tahu Mouser ya, Mouser yang kayak tadi ya sama, cuma ada 1 track untuk unit ini. Suaranya kayak gini, masuk kecil sebenarnya, tapi karena posisi saya ada di dalam ruangan, jadi untuk bagian dari suaranya itu termasuk kenceng, menggema. Oke ya. Kalau misal ini warnanya merah itu bakalan persis kayak Mouser OD32 atau OD3 atau OD28. Ini tabungnya ukuran 27 ya. 27 dan bisa dikatakan untuk ketebalannya juga nggak setebal Monel-Monel pada umumnya. Jadi untuk penggunaan ketebalannya itu di 2, nggak sampai 3. Oke ya. Intinya kayak gini. Harganya itu di 1.300.000 sampai 1.350.000. Ini kebetulan sisa yang warna popper hitam. Oke. Kalau yang satunya itu nanti teman-teman bisa ambil di di penggunaan ini. Nah, ini harganya murah, alpaka. OD-nya 25. Untuk tabungnya ini ketebalan di 2,5. Ya, 2,5 untuk ketebalannya ini. Jadi untuk penggunaan sudah cocok. Bisa disetting irit, bisa disetting boros, bisa disetting untuk pengeluarannya bisa ya nggak berkurang sama sekali untuk bagian dari anginnya. Nanti untuk penggunaan seperti itu nanti teman-teman tinggal kokang gini aja, yang nggak berkurang sama sekali ya untuk anginnya ya. Kokang gini, taruh di rumah, nggak usah dibawa ke ladang. Oke ya. Kalau pakai dia itu punya beberapa track. Ini 1 ya tadi, 1, 2, 3, 4. Di 4 track sekarang. 4 track. Ini patrian. Di patri untuk bagian dari laras ini pakai panjang 60. Untuk OD-nya dia pakai OD8. 8 untuk bagian dari OD-nya, alurnya di alur 12. Masuk ke kategori medium bisa, small bisa. Bahkan kalau teman-teman pengen merubah untuk bagian dari pernya ini bisa dimanfaatkan untuk bikin juga. Nanti bisa ganti pernya yang lebih keras saja untuk bagian dari unitnya ini. 4 track. Penggunaan magazine nanti bisa, teleskop, bukan magazine. Teleskopnya nanti bisa. Ukurannya real 11 ya. Ini visirnya sudah on. Nanti teman-teman tinggal nyeting untuk bagian dari depannya sini sih. Untuk bagian dari visirnya. Tali sandang juga sudah oke. Itu sih. Oh ya, sama unit gejluk. Penggunaan gejluk itu sebenarnya bisa dikategorikan multi game, bisa digunakan untuk penggunaan small, medium, dan juga big game. Ya, nggak menutup kemungkinan untuk penggunaannya sampai ke penggunaan big game dengan jarak jangkauan sampai 30 meter ke atas. Oke ya, contohnya kayak gini. Oh iya, ini masih ada 1 unit PCB Ataman.
kuningan untuk bagian dari bahan tabungnya. OD-nya OD25, pengisiannya nanti sampai 2700 ya untuk unit ini ya. Ini larasnya model teranjang, jadi nggak ada untuk bagian dari penggunaan serombongnya. OD8, panjangnya ini di 60 lebih sih, seingat saya di 60 lebih. 1, 2 ya, hampir di 70 cm untuk bagian dari panjang larasnya. Kebetulan sudah kepasang untuk bagian dari peredam ya. Ini kayak gini. Ini untuk bagian dari trek kalau nggak salah antara 4 sampai 3 sampai 4 kemarin. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, di 5 trek full PCP ya dari Pasopati sih sebenarnya. Seriesnya Ataman. Kayak gini, harganya di 16 atau 1. Oh, ini berapa ini harganya? Nanti tak tulisin di layar saja ya. Harganya. Kemarin kalau nggak salah di 1.650.000. Kemarin. Udah lama banget. Ini baru ready lagi. 1 ya untuk unitnya ya. Tabung ini modelnya sejajar dengan laras untuk bagian dari tabungnya. Untuk penyimpanan lebih awet dan untuk bagian dari pengisian ya agak lama dikit nanti. Oke. Gejluk. Nah, ini gejluknya. Gejluk kita ready di Marsgan, terus Pasopati. Pasopatinya sudah kosong sih kayaknya. Marsgan, Sanaji sama Tiger. Ini contoh Tiger. Dia Tiger itu ada beberapa model macam untuk bagian dari popornya. Custom warna putih, custom warna loreng, dan juga untuk bagian dari coklat itu juga ada. Spek sama semua, cuma beda di bagian dari popornya. Masuk ke penggunaan unit yang panjang banget. Dan salah satu visir yang bisa dikatakan enak juga. Visir model lubang, jadi untuk penggunaan di fokus kita nanti lebih cepat dapatnya untuk unitnya. Jadi nanti pengisian juga lebih enak juga karena unit ini juga sudah ke support untuk Mini Cooler. Jadi untuk penggunaan PCP, pengisian pakai pompa sudah enak untuk unitnya. Harga di 17 kalau nggak salah, 17 18 sih untuk unitnya. Ini 5 trek, tabungnya di 25, pakai kuningan, stang gejlok ada di bawah. Laras di panjang 60. Ini biasanya juga sering dialihfungsikan ke penggunaan pasar ikan, juga banyak banget untuk penggunaannya. Enak sih untuk settingan dari bagian dari visirnya, banyak yang cocok, dan seumpama kita nyeting juga nggak terlalu lama bagian dari visir ya. Pengisian single shoot. Nah, oke. Untuk penggunaan medium ya itu tadi lebih cocok sih. Rembol Monel sebenarnya bisa penggunaan dari Rembol RX Monel, cuma ya itu tadi untuk bagian dari penggunaannya kita setting dulu. Tapi malah sekarang Rembol RX Monel itu saya rasakan di beberapa hari ini, terutama di 1 mingguan ini saya buatnya tanggal 17 hari Rabu ya, Desember ya, kurang lebih 1 minggu, berarti pas di hari minggu kemarin saya juga rasakan bagian dari powernya itu agak dikurangin, sehingga dia itu lebih cocok ke penggunaan medium kelas bawah, atau bisa dikatakan ukurannya itu agak kecil untuk bagian dari buruannya. Nah, itu penyesuaian terutama di bagian dari power sekarang ya. Jadi untuk penggunaan unit ini lebih cocok ke penggunaan medium kelas bawah, kalau nggak gitu di small game. Unitnya kayak gini. Ini nanti settingannya agak dikencengin. Bagian dari powernya ini ya. Beberapa kali ketika packing itu dilepas, jadi sekalian tak kasih ukuran power yang sering saya pakai untuk akurasi. Segini. Oke ya, unitnya kayak gini. Ukuran bagian dari tabung pakai Monel D27, ketebalan di naik ini ketebalannya ini di 3 sekarang. Kemarin di 2,7, 2,8 kemarin. Sekarang naik di 3, tebal bagian dari tabungnya. Tapi pengisian unit ini lebih cocok di pengisian 3.500. Sarannya kayak gitu. Sebenarnya bisa sih untuk penggunaan, nggak bisa deh. Mano sekarang juga di-upgrade ke mano kecil. Manonya sekarang jadi kecil. Pakai mano-mano 3000-an. Ya, penggunaan di 3000 PSI dah banyak sih untuk jumlah tembakannya. Lebih irit sekarang karena untuk bagian dari pernya lebih digunakan untuk per-per kecil atau per-per lembek untuk bagian dari per tarikannya. Jadi menarik kayak gini tuh dia lebih cepat juga. Trek ada 2. Harganya di 990.000 kalau nggak salah untuk unitnya. Oke, kayak gini ya. Ada beberapa macam model, nanti teman-teman kalau pengen lihat untuk model yang lainnya bisa chat nomor adminnya saja.
Itu tadi untuk bagian dari penggunaan medium. Sekarang kita ganti untuk penggunaan yang small. Terus kalau kita main untuk bagian dari penggunaan small game, kita tuh sebenarnya sudah cocok untuk penggunaan ini. Ini unit-unit uklik. Bisa kita maksimalkan untuk penggunaan jaraknya sih untuk unit uklik itu. Dan untuk uklik cuma 1 kali tembak ya. Ada beberapa pertanyaan, apakah ada unit uklik yang bisa digunakan untuk beberapa kali tembak? Sejauh ini masih belum ada, terutama di negara kita, dan negara luar pun juga belum ada sih. Bagian dari model penggunanya memang dia sistem penyimpanan anginnya itu sistem penyimpanan sementara. Jadi kita cuma nyimpan angin, tek 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 5 kali pompa, ya tembakan cuma 1 untuk bagian dari penggunaannya. Jadi untuk penggunaan di uklik, terutama sekalipun kita pompa sampai misal 20 kali pompa terus digunakan untuk di 3 kali tembak, itu juga belum bisa. Oke ya, soalnya untuk bagian dari tabung yang digunakan kan juga beda. Untuk bagian dari sistem penyimpanan anginnya, untuk bagian dari penggunaan, terutama untuk permainannya. Ya, permainan mekanisme pengeluaran anginnya kan juga beda kalau kita bandingkan dengan unit-unit gejolak PCB yang biasa kita ketemui. Jadi untuk penggunaan di beberapa kali tembak, unit kayak gini belum cocok. Oke ya, beberapa kali tembak ya, soalnya ya kalau kita hitung-hitung untuk unit uklik kan gimana ya, kita ada mompa 10 kali, 8 kali, 10 kali, tapi untuk penggunaan 1 kali tembak ya bisa dikatakan ya hampir kayak sia-sia sih sebenarnya. Maka dari itu untuk unit uklik ya memang dari dulu memang kayak gitu sih. Ini contohnya unit Innova, ini Innova kamu yang saya pegang, harganya di 700.000. Kalau tak urut ya untuk bagian dari harganya, 1 kali tembak itu tadi. Kalau tak urut bagian dari harganya, misal gini, ini yang paling atas itu di Tiger R8, harganya di 1.100.000 untuk unitnya. Kalau sub Tiger dia itu harganya di 900.000. Ini yang pompaan bawah biasa ya unitnya, pompaan bawah biasa. Terus untuk penggunaan di bagian bawahnya ini dia pakai ini ada Innova Camo Barata. Terus untuk 900.000 Innova Camo, 700.000 Barata. Dia ada 3 ukuran. Jadi untuk larasnya ada yang pakai laras panjang 60, 65 sampai 70. Selisih kurang lebih di 50.000 per 5 cm perbedaan ukurannya itu tadi. Jadi kalau ukuran panjang 60 dia harganya itu di 750.000. Harganya kalau yang ukuran di penggunaan ukuran 65 cm dia itu di harga 800.000. Kalau ukuran di full super long dia itu di penggunaan harga 850.000 untuk unitnya. Ada 3 pilihan. Jadi untuk ukurannya dia itu selain ukuran larasnya yang panjang, perbedaannya di ukuran laras pertama, bagian dari ukuran pipa dia itu juga berbeda banget. Jadi Barata itu dia nggak hanya menyesuaikan untuk ukuran larasnya, tapi dia untuk penyesuaian di bagian dari ukuran tabungnya itu dia disesuaikan dengan ukuran panjang larasnya. Sehingga tampilan, sekalipun teman-teman nampilin 3 unit tek 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 untuk Baratanya, long, super long, dan biasa yang standar, itu untuk ukurannya dia itu ya kayak, kalau teman-teman ingat pas waktu kita SD dulu ada diagram pertumbuhan, proses pertumbuhan manusia, proses pertumbuhan hewan ya kayak gitu tadi, kayak anak-anak, remaja, dewasa kayak gitu. Tapi untuk bagian dari ukuran, terutama untuk perbedaan secara pandangan mata saja, itu dia beda banget, terutama yang long sama super long. Hampir menyerupai, maaf. Kalau yang standar sama super long itu sudah kelihatan banget untuk bedanya. Kalau yang long sama super long, dia itu hampir menyerupai. Jadi kalau untuk unitnya itu harus benar-benar kita ukur untuk bagian dari larasnya. Itu kalau Barata. Maka dari itu dia ada 3 perbedaan, terutama di bagian dari harga. Ini river harganya harganya di 800.000. River kamu, untuk river dia itu ada beberapa model. River model AK, model kamuflase, model naga, dan juga itu dulu aja sih. Mungkin next video bakalan saya bahas soal ada unit river yang lainnya. Predator, ini Jawara Predator, ini harganya itu di 900.000. Terus untuk bagian dari AC harganya 650.000. Untuk bagian dari kelihatan kayak di bawah ini. Tahu terus nih lah, adalah iya, ini Jawara Predator 900.000 AC. Ini untuk bagian dari harga di penggunaan harga, bentar,
di penggunaan harga 650.000. Ini Tiger klasik long barrel, ini harganya di 1.100.000. Canon 802, maaf, 802 itu dia harganya di 1.300.000. Untuk bagian dari Gopul di 1.400.000, dan untuk bagian dari ini dia. Ini Barata yang super long ini teman-teman. Nah, bisa saya tunjukkan ini yang super long ini. Kelihatan banget. Lah, beda ya, jauh ya untuk bagian dari ukurannya ya. Selisih 5 cm. Ini yang long biasa, ini yang super long. Ini yang harganya 850.000. Oke. Unitnya aman. Kenapa harganya berbeda-beda untuk bagian dari unit uklik? Yang pertama untuk bagian dari pengerjaannya. Itu dia bermacam-macam. Kok pengerjaan sih? Untuk bagian dari bahan yang digunakan untuk uklik itu ada beberapa model. Dan yang pengerjaannya pakai baja untuk bagian dari bahannya, dan juga yang pakai kuningan. Dan untuk kuningan ini buat catatan kecil ya. Untuk penggunaan terutama pipa kuningan, rata-rata untuk unit-unit uklik sekarang bisa dihitung. Jadi nggak seperti dulu yang hampir seluruh uklik yang ukuran OD22 dan ukuran OD25 untuk bagian dari pipanya itu kebanyakan kuningan. Untuk sekarang bisa dihitung. Kalau saya temuin sekarang sementara di River, Gopul, Canon untuk bagian dari unit yang pakai tabung kuningan. Ya, sisanya kebanyakan baja. Untuk perbedaan pengaruh harga, pertama itu untuk bagian dari ukuran tabung, ukuran pipa, itu kalau yang OD25 itu rata-rata untuk penggunaannya harganya itu lebih tinggi. Kalau untuk bagian dari OD22 itu harganya lebih rendah karena untuk bagian dari ukurannya yang lebih kecil, tapi nggak menutup kemungkinan untuk unit-unit OD23, 22 itu lebih tinggi untuk bagian dari harganya. Yang pertama dipengaruhi untuk bagian dari kualitas pipa penyimpanan yang ada di sini, dan untuk bagian dari kualitas power yang ditampilkan. Kalau kita main ukuran untuk penggunaan cepat ya, ukuran untuk penggunaan cepat, ukuran laras 60 sama 65. Ini 60, terus ini di 65. 60, ini 65. Ini di penggunaan 60. Gak enak ya penjelasan kayak gini ya. Sat Tiger, dia pakai panjang ukuran laras itu di 60, tabung ini ukuran 22 untuk unitnya. Ini pakai ya baja, masih baja untuk unitnya yang ini. Seamless untuk laras dalamnya ukuran 60, alur 12. Untuk bagian dari baja, untuk bagian dari pipa ini dia pakai baja ukuran 22. Penyimpanan ini dia lebih tinggi untuk penyimpanannya. Untuk bagian dari chamber aluminium, ini R8 ya. Chamber aluminium, pengerjaan ada CNC-nya, jadi untuk pengerjaan enggak full manual, dia itu sudah ada sentuhan CNC. Jadi untuk bagian dari presisi pengeluaran angin dan untuk bagian dari kualitas angin yang dikeluarkan dia itu lebih tinggi, maka dari itu harganya lebih naik, lebih tinggi juga. Visir True Glow, nah True Glow kayak gini. Kalau ini dia juga True Glow, ini Tiger. Ini untuk bagian dari ukuran spek sama, cuma beda di bagian dari ukuran ininya. Nah, untuk bagian dari sininya sih, pompaan yang pertama, terus untuk bagian dari kualitas pengerjaan dari antara chamber ini manual, ini yang CNC untuk pengerjaan chambernya ya. Kalau popper ini yang pakai ABS, Tiger yang ini dia itu pakai kayu. Kalau Innova ini yang ukuran versi long sih yang dibuat kamu ini. Untuk ukuran yang standar itu kita potong segini saja. Nah, untuk bagian dari laras dia cuma panjang sampai ke sini saja. Untuk ukuran standar panjang di 50 cm. Nah, sini. Kalau ukuran unit Innova yang standar, enaknya kita potong segini saja. Selisihnya antara standar dan juga long itu dia di penggunaan selisih larasnya yang di 15 cm. Maka dari itu dia perbedaannya pertama di situ. Ukuran tabung pipa sama di OD22. Untuk bagian dari penggunaan ininya bahannya juga sama di penggunaan baja. Oke, ini ABS. Modelnya rumahan kayak gini. Yang biasanya diincar untuk bagian dari Innova itu yang ini, chambernya ini. Untuk bagian dari inceran ya, maka dari itu banyak banget unit Innova yang di-upgrade, terutama untuk bagian dari dalemannya sini. Oke, Barata untuk ukuran tabungnya dia OD25. Jadi untuk bagian dari power oke. Untuk penggunaan laras seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 macam penggunaan laras untuk ukurannya. Kayak gitu tadi ya. Untuk bagian dari pipa OD25, ini untuk bagian dari chambernya baterai beda ya sama 1, 2, 3 yang ada di atas ini tadi.
Nah, 123 ini kan dia pakai ukuran model chamber rumahan yang beda, Patrian. Ini kalau river dia itu untuk bagian dari tabung pipa. Ini pakai pipa bahan kuningan. Ini cuma larasnya pakai seamless. Oke. Ukuran 22, jadi ringan untuk unitnya. Modelnya kayak gini. Untuk ukliknya ya. Nah, ini chrome. Ini dikasih serombong putih chrome. Isian single shot tetap. Nih, ini juga kuningan untuk bagian dari picunya. Oke ya, river yang harganya 800.000 itu tadi. Jawara Predator sama Jawara V5 itu dia punya untuk ukuran bagian dari tabung pipa pompa itu yang sudah gede, ukuran 25. Bahan ini baja, teman-teman. Oke ya, baja ukuran mili, ketebalan milinya itu di 2 mili. Kalau Jawara Predator kayaknya dia belum pakai tabung V5 sih, seingat saya. Cuma tinggal yang sekarang itu modelnya sudah dirubah, di-upgrade ke V5 apa belum dari Jawaranya. Jawara itu ada Jawara Predator sama Jawara V5 untuk bagian unit yang paling terkenal. Kalau Jawara V5 itu dia lebih panjang, jadi ukurannya itu untuk larasnya dia kurang lebih di laras 60 sampai 65 untuk bagian dari panjangnya. Yang Jawara V5 untuk ukuran bagian dari laras dalamnya sama DOD 8, tabung juga sama DOD 25. Oke ya. Model juga sama untuk bagian dari chambernya, cuma beda di bagian dari penulisan. Ini kan untuk seriesnya Jawara Predator ditulis Predator di sini. Kalau V5 itu ada tulisan angka kecil V5 di sini belakang. AC ukuran tabung 25, bahan seamless untuk bagian dari bahan baja ya, untuk bagian dari pipanya ini. Pipa pompa untuk bagian dari laras pakai bahan yang sama juga, dari penggunaan seamless juga. Ukuran panjang di 60. Ini termasuk unit uklik yang murah, tapi untuk bagian dari power bagus sih. Nah, oke ya. Untuk sub tiger, ini tiger yang satunya lagi. Adalah yang tiger juga. Ini untuk bagian dari ukuran sama juga kayak tiger-tiger yang tadi. Untuk bagian dari perbedaan, ini lebih bersih untuk bagian dari penggunaan pengerjaan chambernya. Sama bahan popornya ini juga baja. Oke, sistem permainannya sama saja. Oke, Canon. Kenapa dia punya banyak banget untuk seriesnya? Yang pertama ada pengaruh dari kualitas power. Ya, setiap Canon itu ada pertama untuk bagian dari inovasi di powernya, ada juga inovasi di bagian mekanisme permainan unitnya. Ini 802. Contohnya dia lebih doff ya untuk bagian dari warnanya ya. Ada tombol kecil di bagian dari sini. Bagian untuk pengeluaran di bagian pendorong lontoknya. Ngali 802 747 yang long itu sama bagian dari modelnya, cuma beda di bagian dari sini. Kalau 747 dia itu modelnya yang gimana ya, ada tuas kecil di bagian dari sini, itu nanti tarik ke bawah. Kalau yang 802 modelnya kayak gini pengeluarannya. Oke, bagian dari penggunaan di bahannya sama sih. Larasnya, tabungnya itu dia pakai baja juga. Untuk bagian dari chambernya dia pakai aluminium untuk bagian dari chambernya ya. Ukuran laras juga sama, di laras 60. Nah, kalau yang di bawahnya ini yang harganya di 1,4 unit gopul, dia itu untuk ukuran larasnya di 60 sama. 60. Laras dalamnya itu sayangnya pakai seamless ya. Untuk pipanya ini full kuningan. Cuma dikasih warna putih chrome kayak gini. Ini harga unit yang termasuk kelas tinggi untuk bagian dari harganya ya, di penggunaan uklik. Kalau yang terakhir ini di Barata ya. Selisih di bagian dari ukuran larasnya. Oke ya. Dan kayak gitu tadi untuk bagian dari pembahasan mengenai unit-unit yang cocok untuk small game, medium game. Kalau medium lebih disarankan pakai ambil di penggunaan PCP tadi. Sebenarnya PCP itu bisa digunakan medium dan juga small. Kalau penggunaan small ya uklik terakhir ini tadi. Oke, buat teman-teman yang punya mungkin requestan untuk bagian dari pembahasan unit, bisa tulis saja di kolom komentar. Next, kalau saya punya kesempatan untuk ngecek kolom komentar, nanti biar saya saring juga untuk bagian dari permintaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.